Assalamualaikum, halo, welcome back to Kumat Hobbies. Yap, sudah lama ya kita nggak unboxing ya. Kali ini kami ingin mereview produk part RC dari brand Aokoda. Sebetulnya barang itu sudah 2 tahun lebih kami miliki. Namun baru sekarang kami coba review setelah bertahun-tahun pemakaiannya. Terlihat ya, pada kemasannya ini hanya bertuliskan Aokoda QC 3.0 USB charger. Kira-kira part RC apa ya ini? Kawan hobis pernah nggak sedang asik dokumentasi kegiatan bermain RC, taunya baterai device atau gadget yang dipakai itu lowbat. Sedangkan di sekitar nggak ada sumber listrik ataupun powerbank untuk charging. Terlintas kepikiran andai saja baterai lipo RC bisa dijadikan sumber daya pengganti powerbank. Nah, mungkin sebagian orang pernah mengalami hal serupa ini. Pertanyaan itu terjawab dengan alat ini. Ya, Aokoda Lithium Adapter QC 3.0 USB Charger. Entah nama jelasnya apa, yang jelas ini merupakan barang kaya manfaat bagi kami ketika kehabisan baterai gadget di sela-sela bermain RC atau mendokumentasikan kegiatan outdoor lainnya. Secara fisik, bentukannya ini sangat kecil, ringkas dengan tampilan LED indikator jenis kalkulator sebagai penunjuk status low voltage, input voltage, output voltage, beban daya yang dikeluarkan, juga quick charge-nya. Untuk voltase output quick charge-nya sendiri mulai dari 5, 9, atau 12 volt. Sedangkan arus inputnya arus DC 7 sampai 27 volt. Bisa dilihat dari ujung ke ujung alat ini, untuk input dayanya sendiri menggunakan soket XT60. Lalu dengan port USB Type A untuk outputnya. Jadi umum ya untuk outputnya. Jadi inputnya tuh dari sebelah sini, kemudian disalurkan ke alat adapter ini dan output dari sebelah sini gitu. Untuk mengoperasikan alat ini tinggal colok aja, nggak ada on off-nya gitu. Nah, masalahnya hampir semua baterai yang kami miliki ternyata soketnya tip plug dan JST. Sedangkan soket outputnya sih umum ya, pakai port USB Type A. 2000 years later. Kembali ke basic problem soket. Di sini kami sudah membuat sambungan dari XT60 ke tip plug. Jadi udah bisa kita pakai ya. Kita coba colokin aja deh sekarang. Sambil kita cek fungsinya. Oke, tadi colok adapternya ke soket. Nah, ini kita pakai baterai 2S 2P ya, 7,4 volt dari Onbo. Karena adapter ini nggak ada on off-nya, jadi sekali colok langsung jreng, nyala ya. Terlihat nyala dari LED-nya juga udah nyala, dan indikatornya ini menunjukkan info-info baterainya seperti jumlah sel, voltase sel baterai, kemudian voltase input, sisa outputnya, beban daya yang masih 0,0 ada nih, beban 0,0. Nah, itu nggak ada beban arus yang keluar. Bisa dilihat juga ini LED-nya otomatis berubah-ubah, jadi nggak dipijit-pijit indikatornya itu. Oke, jelas ya. Kayak gini kurang lebih tampilan ketika sudah dicoloknya. Next, mari kita coba sambungkan kabel USB Type-C ini. Ya ini Type-C ya, ke smartphone. Dari baterai ke adapter. Nah, kayak gini. Dari adapter nyambung ke kabel USB Type-C. Kita coba colokkan, sambungkan ke ini, ke di smartphone ya. Kita buktikan quick charge 3.0 nya berfungsi atau tidak. Oke, lihat ya, ini kabelnya Type-C. Kita coba ya. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Real. Di sini ya langsung kedetek ya, fast charging. Pada smartphone kami ini berfungsi mencharging normal ya. Ada indikatornya fast charging. Dan kita lihat di adaptornya
Indikator voltase beban daya outputnya ini sekarang berubah. Jadi ada bebannya 1,7 tadi itu terdetek. Berarti ini ada arus daya yang keluar. Gitu, langsung otomatis menyesuaikan. Kita cek juga ya indikator pada menu notif bar juga tampilan smartphone-nya. Sama ya, di sini terdetek fast charging. Dan untuk icon dari baterai yang di pojokan itu juga sama ya, ada tanda petirnya bahwa ini sedang ada daya pengisian gitu. Jadi ini bisa ya pakai baterai 2S untuk charging smartphone. Sekarang kita coba pakai baterai 3S ya. Apakah ada perbedaannya antara 2S dengan 3S menggunakan adapter ini? Pertama-tama kita cabut dulu baterai 2S nya ini ya. Oke, sudah dicabut. Di sini kami hanya ada satu unit baterai 3S ya. Ini 1, 2, 3, 3S. Oke. Langsung kita colokkan ke adapternya ini. Apakah ada perbedaannya? 3S ya, kita lihat status indikatornya 3S 11,6 volt. Oke. Daya yang keluarkannya sudah menyesuaikan otomatis ya. 1,6 kedeteknya. 3 sel. Oke. Berubah-ubah. Apakah ada perbedaannya atau sama saja? Mari kita cek di smartphone-nya. Ya sama aja ya, ternyata indikatornya terdeteknya 3S ini fast charging saja. Tidak berubah menjadi super fast charging seperti pada charger power delivery. Well, sekarang kita coba sambungkan soket micro USB yang lebih umum digunakan oleh berbagai macam gadget. Kita colokin dulu ya port USB-nya. Di sini kita akan mencoba charge speaker dari JBL. Ini kecil mAh-nya, kalau nggak salah 500 mAh atau berapa ya. Dan indikator speakernya kita lihat, kita colok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala ya. Ada indikator merah. Ini tandanya sedang mengisi daya. Oh ya, ini kita lagi pakai baterai 3S masih yang tadi ya, belum dicabut 3S-nya. Oke, berfungsi ya, sedang charge. Indikatornya berubah-ubah, sama ya, kedetek juga 3 sel. Kita coba cabut dulu deh baterainya. Nah, mati ya kalau dicabut. Kita coba ganti pakai baterai 2S. Sama ya, agak sedikit delay ini dari kabelnya kurang bagus. Nah, ada ya, ada bebannya. Terdetek juga 2 sel. Sama seperti sebelumnya. Untuk arus daya yang keluar ini menyesuaikan otomatis ya, tergantung dari kebutuhan gadgetnya sendiri. Masih dengan baterai LiPo 2S, namun kali ini kami penasaran apakah adapter ini sanggup digunakan untuk mencharge baterai bank atau tidak. Jadi baterai ke baterai langsung gitu. Di sini ada baterai bank merek Telesin, peranti action cam kami. Dengan jumlah baterai yang terisi di dalam ini ada 2 slot, ada 2 ya, tapi slotnya ada 3. Karena baterai satunya lagi ada di dalam kamera ini. Bismillah, langsung aja kita coba ya. Nice, 2 baterainya sedang mengisi ya di dalam ini. Terlihat indikatornya berwarna merah. Nah ini kedua baterainya tercolok sempurna dan mengisi. Itu. Dan ini pakai kabel Type-C ya. Lalu kita cek indikator kodanya, menyesuaikan voltasenya juga ya. Nah ini berfungsi mengalurkan daya dari baterai LiPo ke baterai bank gitu. Kita coba cabut salah satu baterainya. Berubah ya indikatornya, itu tandanya nggak ada baterai atau baterai yang di charge penuh kayak gitu. Ini nyala ya. Oke, great, keren banget ini, bisa charge ke Telesin baterai bank. Kita coba cari langsung ke kamera ya dengan port Type-C ini. Kita coba buka dulu. Oke, bismillah, kita colok kabelnya. Sebentar, agak sedikit terhalang indikator charge-nya. Kita buka dulu sebentar bagian sini. Oke, sudah. Nah, ada ya, ada indikator LED warna merah. Ini tandanya sedang mengisi. Jadi dari LiPo ke adapter, kemudian langsung ke kamera. Ini bisa ya.
berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba dengan baterai 3S. Kita cabut dulu yang 2S-nya. Sedangkan posisi kabel charge-nya yang Type-C masih menempel di kamera. Dan kita lihat ya, sambil dinyalain ya. Startup. Nah, sama ya. Indikator baterainya, petirnya ini ada di dalam layar menunjukkan status baterai sedang mengisi. Jadi adapter ini bisa langsung digunakan charge ke kamera maupun ke baterai bank seperti Telesin ini. Keren. Perlu diperhatikan kembali, baterai lithium yang bisa digunakan itu tegangannya antara 7 sampai 27 volt sebagai input arus DC-nya. Sedangkan di bagian belakang ini ada satu tombol untuk mengubah parameter minimum protection low voltage. Tinggal dipijit-pijit aja, simple. Selain menjadi alat penunjang saat dokumentasi kegiatan bermain RC, alat ini sudah mampu menemani kami di kegiatan outdoor lainnya saat jauh dari sumber daya listrik. Semacam ada kesinambungan antara hobi RC, hobi dokumentasi maupun kegiatan outdoor kami yang lainnya. Terlebih saat urgent butuh daya untuk charging, jadi baterai LiPo RC kami multipurpose gitu, berguna di berbagai macam medan dan gadget. Di balik bentuk yang ringkas dengan satu tombol parameter low voltage, adapter ini berguna sekali bagi kalian yang hobi main RC juga dokumentasi. Bahan casing transparannya pun solid dengan LED kalkulator yang mungil. Sekalipun memang pada kemasannya ini tidak ada panduan cara pemakaiannya, hanya ada spesifikasi singkat dari produknya. Untuk spek lengkapnya tertera di website resminya ya. So far, adapter ini mudah dipahami, walaupun belum super quick charge seperti power delivery charger. Namun, barang ini layak untuk dimiliki ataupun dikoleksi. Mungkin lain cerita kalau tadi kami pakai baterai 4 atau 6S. Bisa jadi super fast charging, mungkin ya. Oh iya, untuk harganya ini dulu kami dapatkan di toko oren itu sekitar 120 ribuan.